Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Asiyah dan teman saya Nurkori Alpiani, Maudiana Farida Yasmin, dan Mita Dwi Yuliani Saputri. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan hasil dari implementasi yang sudah kami buat pada observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkori Alpiani. Saya dari kelas A02 NIM 191012732009. Saya akan sedikit mempresentasikan hasil observasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada biodata dari anak yang kami lakukan asesmen, yaitu anak bernama Caca Asminumasa, biasa dipanggil Caca. Anak bersekolah di SLB Negeri Kota Baru kelas 3. Caca berusia 10 tahun. Caca lahir di Kota Baru pada 30 Januari 2010. Jenis kelamin perempuan, beragama Islam. Kemudian anak kedua, status anak yaitu anak kandung. Alamat Caca berada di Jalan Gunung Sentral, Gang Karya Baru, RT 3, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kemudian yaitu pada kemampuan menggosok gigi. Yaitu anak pada saat itu Caca mampu menggosok gigi dengan benar dengan dari caranya yang mengoleskan pasta gigi kepada sikat gigi, kemudian menggosokkan ke sela-sela gigi dengan benar. Caca dapat melakukannya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan kompetensi menjaga keselamatan dan kesehatan, yaitu indikatornya mengenal benda-benda berbahaya. Dalam butir, anak tersebut bisa membedakan pisau, sendok, dan centong nasi atau sendok nasi. Nah, pada video di atas, anak tersebut bisa atau mampu untuk membedakan serta mengenal benda-benda berbahaya. Anak tersebut mampu tahu mengenai yang mana benda tajam, yang mana benda berbahaya, dan mana benda yang tidak berbahaya. Contohnya seperti anak tersebut bisa menunjukkan yang mana benda pisau, yang mana benda sendok, yang mana benda centong nasi atau sendok nasi. Kemudian kompetensi berkomunikasi, yaitu kompetensi mampu berkomunikasi dengan orang lain secara verbal dan tulisan dengan cara yang benar. Caca dapat berkomunikasi dengan verbal atau lisan dengan sangat baik. Namun memang Caca tidak terlalu banyak bicara. Namun secara lisan, Caca dapat berkomunikasi dengan baik dan masih sangat mudah dimengerti bahasanya. Tatapan mata Caca juga sangat merespon, meskipun ekspresi dari Caca tidak terlalu yang menonjol, tapi perubahan ekspresinya dapat terlihat dengan baik, sehingga ketika berbicara dengan Caca dapat terjadi interaksi timbal balik dengan cukup baik.
Kemudian dalam kompetensi bersosialisasi, indikator bersosialisasi yaitu beradaptasi dengan temannya. Nah, dalam video di atas, anak tersebut mampu beradaptasi atau bermain dengan teman-temannya, yaitu bermain petak umpet atau bermain domikado dengan anak pada umumnya. Anak tersebut mampu beradaptasi dengan teman sebayanya, atau anak tersebut dapat beradaptasi dengan orang-orang dewasa. Selanjutnya yaitu dalam kompetensi keterampilan kerja. Indikator dalam keterampilan kerja yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita lihat dari video yang di atas, anak tersebut mampu untuk membuang sampah pada tempatnya. Anak sesudah minum berkata ingin membuang sampah pada tempatnya. Seperti contoh, Kak ingin membuang sampah atau Bu ingin membuang sampah, dan anak tersebut berjalan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti anak tersebut mampu untuk melakukan keterampilan kerja yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yaitu menggunakan waktu luang. Menggunakan waktu luang dengan baik pada poin menggunakan waktu istirahat, yaitu waktu tidur, jam-jam tidur, jam-jam istirahat. Menurut pendapat saya dari penjelasan orang tua Caca, anak sangat tidak dapat menggunakan waktu istirahatnya dengan baik karena anak tidak dapat tidur siang di saat siang hari, dan juga anak terlambat tidur pada saat malam hari, yaitu anak tidak dapat tidur di bawah jam 11. Anak biasa tidur di atas jam 11 ke atas, kemudian anak baru bisa tidur. Anak tidak dapat tidur tepat waktu sehingga sangat minim sekali penggunaan waktu yang tepat bagi Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri, Maudiana Farida Yasmin, dengan NIM 19101273200005, dan ada Nurul Asia dengan NIM 19101273200001, dan yang terakhir adalah Norhori Alfiani dengan NIM 19101273200009. Baiklah, berdirinya saya di sini dan akan saya sampaikan hasil observasi kami di lapangan atau lanjutan implementasi kami dari hasil asesmen sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita perkenalkan. Terlebih dahulu adalah biodata anak. Anak ini bernama Caca. Dia berumur 10 tahun dengan duduk di kelas 3 SLB Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan pastinya, dan berada di Indonesia. Baik, Caca ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Yang pertama ada kakaknya perempuan, dan yang terakhir ada adiknya laki-laki. Nah, dan kebetulan Caca ini anak kedua dan dengan mempunyai hambatan tunagrahita ringan. Ya, dan kami pun mengambil keputusan kenapa kami untuk memilih Caca untuk kami observasi, karena pertama, dia adalah orang terdekat dari wilayah yang bisa kami tempuh, dan alhamdulillah Caca juga sekolah di sekolahan yang tepat, yaitu SLB, dengan dikategorikan adalah tunagrahita ringan. Dan di sini implementasi kami selanjutnya adalah
untuk merawat diri atau merawat badan dengan kategori menggosok gigi ya. Jadi Caca ini dia mampu untuk merawat dirinya, terutama menggosok gigi, tetapi kurang sempurna, dalam arti masih ada yang belum dia dari keseluruhan Caca ini belum tepat untuk menggosok giginya. Dia menggosok gigi hanya bagian luar gini sampai ke belakang, dan kanan kiri ya diputar, tapi dia tidak menggosok bagian dalam, atas sama bawah ya, jadi itu kurang tepat. Tapi dia mampu, tapi kurang sempurna untuk keseluruhan. Mungkin dia akan butuh bimbingan juga sama orang tua ya, lanjutannya kepada orang tua gitu, kembali lagi. Dan saya lihat Caca ini mampu untuk menunjukkan yang mana pasta gigi, odol, pokoknya dia mampu untuk menyikat dan menunjukkan benda-benda untuk sikat gigi itu apa aja sih gitu kan, seperti sikat gigi, pasta gigi gitu. Jadi dia mampu gitu kan, karena ya mungkin dari sudah umur 10 tahun kita lihat pasti dari orang tuanya pun memberikan perhatian gitu. Jadi dia akan terbiasa, mungkin yang kurang tepatnya hanya untuk keseluruhan, untuk Caca. Dan dari orang tuanya masih juga memberikan bimbingan. Seperti kita lihat juga, kita tidak bisa memaksakan anak-anak pada umumnya ya kan, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus seperti Caca, untuk merawat dirinya terutama sikat gigi. Baik, saya lihat juga Caca ini mampu seperti anak-anak biasanya pada umumnya ya. Mungkin karena Caca ini tergolong tunagrahita ringan, jadi dia sedikit mempunyai ketidaksempurnaan. Maksudnya dalam arti ya, mohon maaf, untuk merawat dirinya mungkin sudah bagus, sudah baik, hanya saja ya untuk gigi, untuk mulut, pembersihan mulut gitu, untuk merawatnya, menjaganya itu ya kurang untuk keseluruhan. Yang seperti saya bilang tadi, kembali lagi ya. Nah, saya lihat juga gigi Caca ini kurang bagus karena mungkin faktor dari makanan ya. Kita tahu sendiri, dari kita pun pribadi dan teman-teman lainnya pasti tahu, ketika kita tidak menjaga gigi kita tidak merawat, kita tidak menggosok gigi, dan kita makan sembarangan, otomatis itu akan terpicu ya, mohon maaf, terpicu seperti bolong, kadang sakit gigi, kita kebanyakan makan coklat, makan sembarangan. Kalau kita tidak menjaganya, tidak merawatnya, maka akan timbul rasa sakit, rasa yang tidak mengenakan diri kita, mulut kita, menimbulkan rasa bau ya, bau terutama. Dan yang kedua adalah bolong, kadang giginya sakit gitu. Nah, itu sangat berefek ya kepada kita. Dan apalagi kayak Caca ini, seperti Caca ini ya, dia belum bisa semuanya untuk keseluruhan, tapi dalam luarnya, kita lihat dari luarnya juga gigi Caca ini kurang bagus karena faktor dari makanan. Dia kurang gizi. Kenapa jadi kurang gizi? Karena kita tahu, dan setelah saya wawancara kepada orang tuanya mengatakan bahwa Caca ini tidak mengonsumsi atau tidak makan makanan pokok kita sehari-hari seperti nasi ya. Caca ini sangat trauma ya, bisa kita katakan trauma, dan dia tuh rasa takut gitu loh. Dia ketika lihat nasi, dia udah muntah. Jadi sebelum nasi itu masuk sudah muntah gitu, tidak menerima dalam lambungnya, dalam dirinya tuh dia tidak menerima ya. Jadi
mamanya itu sampai sekarang sudah berusaha, walaupun sedikit saja kata ibunya, dia memasukkan nasi tetap saja dia akan mengeluarkan muntah gitu. Jadi apa? Terus dia makan apa, kan sebuah pertanyaan. Kalau tidak makan nasi, apa yang dimakan? Sedangkan nasi itu adalah pokok kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Jadi Caca ini mengonsumsi Indomie goreng, Indomie apa yang sejenisnya gitu. Pada intinya dia tidak bisa mengonsumsi nasi, hanya saja dia mengonsumsi mie-mian ya seperti Indomie goreng tadi. Dan berapa lama itu kok bisa mengonsumsi mie gitu kan. Jadi Caca ini mengonsumsi itu dari umur dia mengenal makanan. Bukannya kita dari, kalau kita secara normal dan bayi-bayi pada umumnya itu bayi akan mengenal makanan dan memulai makan itu pada usia 6 bulan. Apakah di usia 6 bulan juga Caca itu langsung makan mie? Tidak. Caca dari umur 6 bulan juga sama pada balita umumnya, dia mengonsumsi sun. Cuman sun ini hanya bertahan selama 1 atau 2 bulan saja kata orang tuanya. Setelah itu dia mengonsumsi nasi, dikasihlah nasi, tapi tidak langsung muntah-muntah. Dari balita itulah dia sudah tidak menyukai nasi ya. Pada umur 1 tahun ini tepatnya kata orang tuanya yang paling jelas, dari umur 1 tahun dia sudah mengonsumsi mie-mian. Nah, apakah orang tuanya ini pernah mengasihkan mie sehingga anak ini merasa candu ya, bisa kita bilang candu dan merasa mungkin enak mie dibandingkan nasi ya. Jadi mungkin saja itu tuh faktor penyebabnya dari giginya yang kurang bagus ya, mungkin karena faktor gizi tadi. Sedang kita ketahui, kita dalam diri kita, dalam tubuh kita tidak hanya mulut, tidak hanya yang lain, tapi tubuh. Jadi seluruhnya kita memasuki ya, itu kita butuh makanan 4 sehat 5 sempurna. Jika tidak terpenuhi, maka daya tahan tubuh kita pun juga akan menurun juga. Kita akan merasakan yang lain gitu kan. Apalagi dengan Caca ini ya. Jadi kita akan bisa menyimpulkan bahwa anak ini mungkin faktornya juga ada gitu dari gizi gitu kan ya. Jadi setelah itu anak ini juga bisa memakan selain mie. Oh iya bisa ya, karena anak ini juga diselingi oleh orang tuanya itu memakan boluk, atau kata orang Banjar itu klemben gitu. Jadi orang tuanya tuh suka bikinkan bolu ya, selain mie-mian tadi kata orang tuanya dia akan diselingi makan bolu gitu. Bolu pun makannya cuma 1 atau 2 potong gitu. Selanjutnya dia akan mencari mie. Dan kalau buah, kata saya, apakah Caca juga suka mengonsumsi buah-buahan atau tidak? Dan jika dia suka mengonsumsi buah apakah yang dia suka? Jadi orang tuanya juga bilang Caca ini suka buah apel. Selain apel dia tidak suka. Dan apel ini biasanya dia dibikinkan jus. Kalau langsung makan secara bulat ya, maksudnya walaupun dipotong ya apel itu, dia juga tidak suka karena dia sukanya di jus, lebih suka di jus. Nah terus Caca ini seperti apa untuk merawat dirinya gitu? Apakah dia menggosok giginya dalam 1 hari 1 atau 2 kali dalam sehari? Terus orang tuanya bilang Caca ini untuk merawat dirinya gosok gigi, kalau untuk yang lain dia mampu. Dan untuk sikat gigi pun sebenarnya dia mampu ya, cuman kurang saja, kurang dari keseluruhan gitu. Kalau dilihat dari yang lainnya dia mampu. Jadi Caca ini untuk sikat gigi sendiri, menggosok gigi 1 hari sama seperti kita 2 kali, tapi lebih sering dia 1 hari 1 kali. Dan Caca ini juga tidurnya juga di bawah
enggak di bawah, tapi di atas dari jam 10, seperti jam 11, jam 12, jam 1 ataupun jam 2 ya. Batasnya sampai jam 2 dia akan tidur. Itu pun dia akan harus mendengarkan lagu, instrumen gitu seperti sholawat. Dan anak ini juga tidak terlalu menyukai pembelajaran, dia hanya suka untuk menonton. Mungkin dari YouTube tersebut dia akan bisa belajar, dia lebih rileks dengan menggunakan media gitu. Terus untuk diskusi ya ataupun yang lainnya, dia mampu bagus saja gitu ya, seperti anak pada umumnya yang kita ketahui. Dia juga pun anak tunagrahita ringan ya, dengan hambatan tunagrahita ringan. Jadi anak ini tidak terlihat begitu di bawah rata-rata anak tunagrahita. Jadi dia hanya saja seperti anak pada umumnya gitu, yang kita lihat biasa saja gitu kan. Nah, Caca ini juga mempunyai kebiasaan, setelah bangun pagi dia tetap bangun jam 6, walaupun dia tidurnya larut malam gitu. Dia tetap tidur jam 6, bangun jam 6, mohon maaf ya diralat. Setelah bangun jam 6 itu dia akan keluar dari rumah, dia akan jalan-jalan. Jadi jika orang tuanya tidak mencari untuk menyuruh dia pulang, dia tidak akan pulang gitu. Dia tetap berjalan, bermain sama teman sebayanya gitu kan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Dapat saran dari saya, semoga kita kedepannya lebih baik lagi, bisa bertemu, bertatap muka kembali dengan dosen-dosen, teman-teman yang saya rindukan, saya banggakan. Kangen sekali dengan kampus kita tercinta dan dosen-dosen kita yang sangat luar biasa ini. Juga kangen dengan teman-teman untuk bersharing gitu. Dimanapun kalian, jaga kesehatan, tetap semangat dalam mengerjakan tugas, dalam kuliah. Kita hanya beda dalam kategori daring dan offline ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Salam sejahtera dari kami. Setelah itu sekian dari kami ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah dalam pengeditan video. Kelompok kami memohon minta maaf. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.